beban ya, seperti ini. Kemudian SPT dapat diambil atau di-download di pajak.go.id ya. Kemudian bisa juga teman-teman lapor di DJP online ya, tidak perlu harus datang ke KPP. Seperti itu. Media penyampaiannya bisa langsung datang ke KPP atau melalui kantor pos ya, dikirim melalui pos atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir ya. Seperti misalkan seperti Tiki, JNE. Ya, seperti itu. Itu juga bisa. Atau melalui pajak DJP online, yaitu melalui dengan sarana e-filing. Seperti itu, media penyampaian SPT tahunan. Ya. Isilah SPT tahunan Anda dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, kemarin mungkin teman-teman nanti perlu fokuskan ke sini ya, apa makna benar, apa yang dimaksud benar, lengkap, dan jelas itu apa. Ya, itu teman-teman bisa lihat di Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 1 di bagian penjelasannya. Kalau teman-teman mau lihat ya, Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 1 di bagian penjelasannya itu ada itu, benar itu apa, lengkap itu apa, dan jelas itu apa, di situ ada penjelasan. Jadi nanti teman-teman bisa sekalian belajarnya di situ ya. Kemudian ini adalah jenis-jenis SPT orang pribadi, ada 3 formulir ya, 1770, 1770S, dan SS. Teman-teman juga mesti bisa mengidentifikasi kira-kira untuk kasus-kasus tertentu itu pakai SPT yang mana. Gitu ya. Semua wajib pajak orang pribadi boleh menggunakan SPT 1770. Gitu. Semuanya boleh. Itu begitu. Ada juga SPT 1770S dan SS, tapi itu hanya untuk beberapa wajib pajak saja. Tidak semuanya boleh menggunakan, ada syarat-syarat tertentunya, istilahnya kan gitu. Nah, itu definisi apa? Itu kira-kira penjelasan atau kondisi-kondisi di mana wajib pajak orang pribadi boleh menggunakan 1770S atau SS itu yang seperti apa, itu seperti itu. Ada. Nah, soal semacam ini juga kemungkinan besar akan keluar ya di ujian ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Oh, ini saya pakai yang formulir mana nih? SK, SSK, atau yang 1770 polos, itu kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf, saya sambil minum ya. Seperti itu. Ya, seperti misalkan 1770 semuanya bisa pakai ya, dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final atau bersifat final, dan penghasilan lainnya itu 1770. Kemudian untuk S itu mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya, ya, yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ya, SS lebih terbatas lagi karena hanya dari pemberi kerja dan tidak lebih dari 60 juta setahun penghasilan brutonya. Termasuk juga penghasilan dari luar negeri. Ini jenis-jenis SPT PPh orang pribadi. Ini sekedar review materinya. Ini adalah status perpajakan suami istri. Ya. KK itu kepala keluarga, HB itu hidup berpisah, PH itu pisah harta, MT itu istri melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri. Nah, saya ini coba mau tanya nih, kalau PH itu kondisinya seperti apa? Status kewajiban perpajakan PH, pisah harta, itu kondisinya seperti apa? Coba ada teman-teman yang mau sharing pendapat untuk yang PH. PH itu seperti apa? Coba ada yang mau? PH. Status kewajiban perpajakan ya, atau pisah harta itu kira-kira untuk kondisi yang seperti apa? Begitu untuk yang PH. Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab, teman-teman. Ya. Ada? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Nggak ada. Coba Fiskawati, ada Fiskawati.
Pak. Ya, coba. Kalau untuk status perpajakan suami istri yang pisah harta itu kondisinya seperti apa? Itu status perpajakan pisah harta itu kondisi yang seperti apa itu? Mungkin dia dia suami istri udah kayak udah buat perjanjian di awal gitu kali ya, Pak. Udah buat perjanjian apa? Perjanjian untuk pisah harta. Oh, sebelum atau setelah menikah? Sebelum menikah. Sebelum, ya betul. Jadi ada sepasang calon suami istri sebelum menikah, mereka membuat perjanjian pisah harta. Pak. Gitu, ya. Kemudian nih kalau sudah pisah harta, berarti NPWP-nya harus sendiri-sendiri atau boleh jadi satu? Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Oke. Oke, terima kasih Fiskawati ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, kemudian kalau yang MT, istri menjalankan kewajiban perpajakan sendiri atau secara terpisah. Nah, ini kondisinya seperti apa nih kalau MT? Coba. Siapa ya? Beni Kusnadi coba. Ya, Pak. Nah, ini untuk status kewajiban perpajakan suami istri. Kalau yang MT itu kondisinya seperti apa ya? Beni ya. Kalau yang MT ya, Pak ya. Ya. Sebentar, Pak. Saya buka catatan dulu, Pak. Oke, siap. Pak, buat Ya. yang status MT itu, pajaknya terpisah karena dikehendaki oleh istrinya ya, Pak ya, untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Oh iya. Berarti NPWP sendiri-sendiri atau jadi satu? Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Beni ya. Baik, Pak. Ya, jadi yang MT itu mirip dengan yang PH tadi, cuma kalau MT itu dia tidak pakai perjanjian pisah harta, cukup surat pernyataan dari istri. Jadi sebetulnya dia tidak ada perjanjian pisah harta, tetapi karena istri ingin menjalankan kewajiban perpajakan sendiri, dia cukup surat pernyataan saja. Surat pernyataan bahwa istri ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi dia tidak pakai perjanjian pisah harta, cukup surat pernyataan. NPWP-nya juga tetap masing-masing ya. Tidak jadi satu, harus masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih itu status. Nah, ini untuk pilihan formulir ya, ini juga bisa teman-teman baca nanti. Nah, ini adalah formula perhitungan PPHOP ya, formula perhitungan PPHOP. Seperti ini formulanya. Nah, untuk menghitung ada penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya atau luar negeri itu dijumlahkan menjadi satu, itu formulanya seperti itu. Nah, sehubungan dengan penentuan penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas itu ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama cara pembukuan. Artinya pembukuan itu digunakan oleh orang pribadi yang memiliki yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di atas 4,8. Itu wajib pembukuan. Kalau omsetnya belum di atas 4,8, tidak wajib pembukuan. Tetapi kalau mau melakukan pembukuan, boleh. Itu begitu. Nah, caranya kalau pembukuan ya seperti halnya kita membuat laporan keuangan seperti standar akuntansi ya. Jadi ada peredaran bruto dikurangi biaya, ketemulah penghasilan neto atau laba istilahnya begitu. Jadi itu kalau pembukuan. Kalau misalnya dia tidak menggunakan pembukuan, artinya tadi yang di bawah 4,8 omsetnya, itu dia tidak wajib pembukuan. Alternatifnya dia menggunakan pencatatan ya.
Alternatifnya dia menggunakan pencatatan. Nah, dengan pencatatan ini wajib pajak tidak perlu membuat laporan keuangan seperti laba rugi atau neraca, cukup mencatat berapa peredaran brutonya saja setiap bulan. Januari berapa, Februari, Maret, April, seterusnya sampai Desember. Cukup dicatat setiap bulan, ya. Nanti itu juga dilampirkan di SPT tahunan, Januari sampai Desembernya. Nah, nanti penghasilan netonya dicari menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi persentase tertentu. Sebagai pengganti berapa, kalau tadi menggunakan pembukuan kan kita boleh menganalogikan penghasilan neto itu seperti laba, ya. Mudahnya begitu. Kita bisa menganalogikan penghasilan neto itu seperti laba, itu kalau menggunakan pembukuan. Tetapi kalau menggunakan pencatatan, ya penghasilan neto itu berarti digantikan dengan norma itu tadi. Jadi seperti contoh di soal tadi ya, penghasilan brutonya selama 1 tahun 400 juta. Normanya 30%. Berarti penghasilan netonya adalah 30% dari penghasilan bruto. Jadi 400 juta dikalikan 30%, 120%. Itu adalah penghasilan netonya. Atau diasumsikan atau dianggap labanya dari usaha itu adalah 30%. Ya, itu kalau menggunakan norma itu seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Salah satunya adalah apa? Kalau menggunakan pembukuan, maka bisa dimungkinkan terjadi rugi. Ya, biayanya lebih besar daripada penghasilan, maka rugi. Penghasilannya 100, biayanya 150, maka rugi 50. Kalau rugi otomatis tidak membayar pajak ya, kalau rugi. Itu begitu. Dan ruginya bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya. Nah, perbedaannya kalau menggunakan pencatatan atau menggunakan norma penghitungan penghasilan itu tidak ada istilah rugi. Ya. Walaupun secara real mungkin rugi wajib pajaknya, tapi kalau dia menggunakan pencatatan, dalam pelaporan SPT-nya tidak ada rugi. Karena apa? Karena normanya selalu positif, ya. Tidak ada normanya minus 30%, itu tidak ada. Norma selalu positif, 10%, 25%, 30%. Sehingga tidak ada istilahnya rugi. Itu seperti itu. Oke, ini adalah penentuan penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, bagaimana untuk penghasilan neto dari pekerjaan? Penghasilan neto dari pekerjaan sebetulnya lebih mudah, karena kita cukup melihat apa? Kita cukup melihat bukti potongnya saja. Nah, di bukti potong ini dicontohkan potong 1721A1 ya untuk pegawai. Itu teman-teman cukup lihat berapa penghasilan netonya ya, lihat di bukti potong. Bukti potongnya berapa tuh? Ada kan jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21. Nah, itulah penghasilan neto. Ya. Kalau tadi di mana namanya di soal tadi penghasilan netonya berapa itu? 116 yang IAI ya. Ya, IAI dan OJK tadi penghasilan netonya 116, 126, 400 misalnya begitu. Yang dari OJK 72, 718 ribu, misalnya seperti itu. Itu cukup melihat yang ada di bukti potongnya saja, tidak perlu menghitung lagi. Lihatlah yang di bukti potong berapa penghasilan netonya. Itu untuk menghitung penghasilan neto dari pekerjaan. Itu begitu. Nah, kalau untuk menghitung penghasilan neto dalam negeri lainnya bagaimana? Nah, dalam negeri lainnya itu relatif tidak ada perhitungan penghasilan netonya. Jadi penghasilan brutonya itu atau keuntungannya itulah penghasilan neto. Jadi misalkan dia mendapatkan royalti tadi 100 juta, yaitu netonya ya 100 juta. Itu tidak perlu dipotong-potong lagi. Atau tadi sewa mobil atau motor tadi 10 juta misalkan, ya sudah, itu adalah netonya 10 juta. Gitu. Kecuali kalau tadi yang keuntungan ya, kalau di situ tulisannya keuntungan penjualan harta, ya berarti kita cuma ambil keuntungannya saja. Itu adalah cara menghitung penghasilan neto. Sekarang definisi penghasilan ya, ini review saja, sekilas saja. Definisi penghasilan. Penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemarin unsurnya sudah
saya jelaskan ya, di modul teman-teman ada di halaman 187. Bagian atas tuh, pengertian penghasilan. Di modul teman-teman ada di situ. Itu begitu. Nah, sumber penghasilan. Jadi dari definisi penghasilan tadi, penghasilan itu kalau dilihat dari sumber penghasilan, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan. Ya, kalau di undang-undang bisa teman-teman lihat di Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1, ya, Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1, di bagian penjelasannya, itu dibagi. Penghasilan itu pembagiannya apa saja, dilihat dari sumbernya itu sudah ada dibagi di situ. Pertama, penghasilan dari pekerjaan bebas. Ya, penghasilan dari pekerjaan bebas itu misalnya sebagai konsultan, sebagai pengacara, ya, sebagai notaris seperti itu, ya, sebagai penilai, aktuaris, ya, seperti arsitek misalnya, itu seperti itu. Dokter yang membuka praktek sendiri di rumah, itu penghasilannya dari pekerjaan bebas, kategorinya pekerjaan bebas. Kalau penghasilan dari kegiatan usaha, ya yang melakukan kegiatan usaha seperti misalnya contoh jualan baju, ya, jualan makanan, kemudian apalagi jualan peralatan tertentu misalnya, ya. Itu penghasilan dari kegiatan usaha. Buka jasa bengkel, reparasi mobil motor, itu penghasilan dari kegiatan usaha. Itu seperti itu. Ada juga penghasilan dari pekerjaan. Nah, kalau penghasilan dari pekerjaan berarti kita bekerja kepada pihak lain. Misalnya saya bekerja sebagai PNS, mungkin teman-teman ada yang bekerja di perusahaan swasta. Nah, itu sumber penghasilannya dari pekerjaan. Itu seperti itu. Kalau dari pekerjaan berarti terikat hubungan pekerjaan, terikat hubungan kerja, ya. Ya, jadi kita tidak bisa mengatur sendiri jam kerjanya apa segala macam, tidak bisa. Kita sudah ikut dari yang ditentukan. Kemudian jenis penghasilan lain, sumber penghasilan lainnya adalah dari harta yang dimiliki atau dari modal, gitu ya. Misalnya kita punya tabungan, ya, kita punya uang. Uangnya disimpan di tabungan, kemudian kita mendapatkan bunga. Nah, bunga itu adalah penghasilan dari modal. Kita punya rumah, ya, rumahnya kemudian disewakan ke orang lain, kontrakan misalnya. Nah, maka uang sewa kontrak itu adalah penghasilan dari modal. Itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ada lagi apa? Oh, kita penulis buku misalnya, penulis buku. Kemudian bukunya kita jual, dari buku yang laku kita mendapatkan bagian royalti dari penjualan buku tersebut. Nah, itu berarti kita mendapatkan penghasilan dari modal. Nah, sumber penghasilan lain adalah yang belum didefinisikan dari 4 tadi. Nah, itu disebut penghasilan lain. Kalau minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, saya kasih tahu misalkan termasuk nemu uang di jalan itu juga penghasilan. Maksudnya kategori penghasilan lain-lain, ya, penghasilan lain-lain seperti itu. Nah, itu sumber-sumber penghasilan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh penghasilan, ya. Bisa gaji, honor, hadiah, laba usaha, ya, bunga, royalti, kurang lebih seperti itu. Nah, penghasilan itu kemudian dibagi juga menjadi 3, ya. Pertama, penghasilan yang merupakan objek pajak. Ya, penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, penghasilan yang merupakan objek pajak ini dibagi lagi menjadi 2. Pertama, objek pajak yang dikenai tarif umum, ya, atau tarif non final. Ya, itu seperti itu. Ada juga objek pajak yang dikenai tarif final, ya. Objek pajak yang dikenai tarif non final itu ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BPH. Kalau objek pajak yang dikenai tarif final itu ada di Undang-Undang BPH pasal 4 ayat 2. Atau ada juga, nah itu tadi penghasilan yang merupakan objek pajak. Ada juga penghasilan yang bukan objek pajak.
Kalau penghasilannya bukan objek pajak, artinya dia tidak dikenakan pajak apapun. Nah, itu diatur di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3. Seperti itu. Itu objek pajak yang itu penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi seperti itu. Contohnya apa? Kalau yang bukan objek pajak ya, contohnya seperti bantuan atau sumbangan, harta hibah, warisan, klaim asuransi seperti tadi di soal, itu bukan merupakan pajak. Tetapi harus dilaporkan, ya, harus dilaporkan. Itu begitu. Selanjutnya adalah, nah, ini beberapa pengurang yang dapat diperhitungkan ketika kita menghitung penghasilan. Ketika kita menghitung penghasilan. Untuk biaya jabatan dan iuran pensiun tadi, ya, itu khusus untuk sumber penghasilan yang dari pekerjaan, ya. Jadi penghasilan bruto kita dikurangi biaya jabatan. Atau kalau pensiunan berarti uang pensiun kita nanti dikurangi biaya pensiun seperti itu. Dikurangi lagi dengan iuran pensiun yang dibayar sendiri. Gitu. Nah, total penghasilan neto kita itu juga masih boleh lagi dikurangi dengan apa? Dengan zakat. Zakat atau sumbangan keagamaan lain yang sifatnya wajib. Tetapi ada syaratnya, yaitu zakat atau sumbangan keagamaan itu dibayarkan kepada lembaga atau badan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, daftarnya ada di buku teman-teman di modul di halaman berapa tuh, ada di modul. Nah, di halaman 199 sampai 202, ya. Di halaman 199 sampai 202. Itu seperti itu. Zakat atau dan sumbangan keagamaan lain yang sifatnya wajib. Kemudian boleh juga dikurangi dengan apa? PTKP, ya, PTKP. PTKP untuk tahun 2016 ke sini, ya, itu PTKP sekarang adalah untuk diri wajib pajak sendiri, ya ini badannya, contoh badannya tadi, ya ini PTKP. Untuk diri wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan jika menikah adalah 4.500.000, tambahan seorang istri penghasilannya digabung dengan suami, seperti contoh di soal latihan tadi, ditambah lagi 54 juta, kemudian tambahan anggota keluarga, sedara atau semenda dalam garis keturunan lurus. Ya, anak angkat yang menjadi tanggungan maksimum 3 orang, itu per orangnya adalah 4.500.000. Nah, ini nanti perhitungan PTKP ini juga pasti keluar ya, di soal ujian itu pasti keluar. Jadi teman-teman nanti lebih difokuskan juga belajar di sini, masalah penghitungan PTKP. Nah, tadi siapa tadi yang bertanya, saya lupa ya, mengenai PTKP tahun 2016, itu dasar aturannya itu, PMK nomor 101 atau PMK nomor 010 tahun 2016, itu dasarnya, itu seperti itu. Jadi nanti teman-teman ini ya, nah seperti ini hubungan PTKP yang dimasuk itu yang ke atas ke bawah ya, ke samping nggak boleh saudara kandung atau saudara ipar itu tidak boleh, tapi ayah kandung, ayah mertua, ibu kandung, ibu mertua, anak angkat, anak tiri itu Bu. Nah, ini pasti nanti keluar ini di ujian ya. Masalah perhitungan PTKP itu nanti pasti keluar. Teman-teman lebih perhatian lagi di materi tentang PTKP ini. Oke, ini perhitungan PTKP, kalau TK0 itu berapa, TK1 berapa, ya menikah dengan tanggungan 2 berapa, kemudian istri, kalau istrinya jadi 1 penghasilannya, berapa PTKP-nya, itu sudah ada di situ ya. Itu untuk PTKP. Teman-teman boleh menghafalkan, boleh juga nanti menghitung, gitu seperti itu. Izin sebentar ya. Sebentar ya, saya stop share dulu, izin sebentar.